Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 4 akan mempresentasikan tentang tugas APSI, praktikum APSI modul 4. Pertama-tama akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Arifati Mataningtia. Saya Roberta Nidiansana Putri. Dan kemudian saya Muhammad Rizal Kemal Fikri. iya, kami akan menjelaskan tentang tugas yang modul 4. Maaf ya kalau agak berisik, kita butuh hiburan, jadi ngerjainnya sambil di luar. Nah, pertama ini, jadi kan ini ada studi kasusnya ya. Nah, habis itu ini kita tuh yang pertama itu suruh bikin activity diagram buat proses registrasi mata kuliah. Dari sini tuh ada beberapa variabel. Yang pertama itu ada mahasiswa, portal Igrasias, dosen wali, dan ini dari FRI-nya sendiri. Nah, pertama itu mahasiswa melakukan pembayaran BPP. Setelah itu, setelah mahasiswa membayar BPP, lalu mahasiswa membuka portal Igrasias. Nah, dari portal Igrasias sendiri itu menampilkan halaman awal Igrasias. Nah, setelah itu mahasiswa melakukan login. Habis itu mahasiswa bisa masuk ke halaman utama dari Igrasias. Setelah itu mahasiswa memilih menu registrasi yang memunculkan submenu dan ada registrasi. Nah, habis itu mahasiswa juga memilih menu registrasi di submenunya. Lupa. Habis itu dari portal Igrasias menampilkan submenu dari registrasi. Habis itu mahasiswa bisa memilih registrasi mata kuliah yang dimana Igrasiasnya itu tuh menampilkan halaman untuk meregistrasi mata kuliah. Habis itu mahasiswa baru bisa nih menginput mata kuliah. Nah, jadi proses setelah menginput mata kuliah itu, mahasiswa mengirimkan pesan kepada dosen wali, yang dimana dosen wali itu harus meng-ACC mata kuliah yang telah diinput oleh mahasiswa. Nah, tapi di proses klik ACC dosen wali ini, di dosen wali terdapat dua pilihan. Yang pertama itu no dan yes. Kalau no itu berarti input mata kuliah yang telah diinput oleh mahasiswa ditolak oleh dosen, dan jika itu no, maka mahasiswa harus membetulkan kembali atau menginput kembali mata kuliah yang dipilih. Jika yes, maka Igrasias akan menampilkan mata kuliah yang diambil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roberta. Jadi setelah dosen meng-ACC atau tidak, selanjutnya akan ditampilkan daftar mata kuliah yang diambil oleh Igrasias. Lalu selanjutnya mahasiswa itu bisa langsung cetak ke SM, atau jika tidak melebihi batas waktu, maka dari FRI ini mempunyai data mahasiswa yang tidak mencetak KSM sampai batas yang telah ditentukan. Lalu jika tidak, prosesnya ini lalu menampilkan laman proses selesai. Jika iya atau tidak pun tetap akan menampilkan laman proses selesai ACC. Lalu mahasiswa dapat logout, dan itu tadi merupakan activity diagram dari proses registrasi mata kuliah. Lalu soal yang kedua yaitu membuat sequence diagram input mata kuliah. Di sini ada mahasiswa registrasi dan database handler. Mahasiswa melakukan atau actionnya itu yaitu registrasi, lalu mendapatkan mata kuliah, lalu outputnya itu mata kuliah apa aja. Lalu mahasiswa lalu mendapat list mata kuliah, dan itunya itu list mata kuliah tersebut. Sudah melihat listnya itu, lalu mahasiswa melakukan input mata kuliah, lalu date mata kuliah dan
dan outputnya ini status. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Reza Kemal Fikri. Oke, baiklah. Nah, ini adalah sequence diagram dari preview jadwal. Kemudian ini mahasiswa itu melihat matkul pilihan. Kemudian mahasiswa tersebut mengakses database itu matkul pilihan. Kemudian mahasiswa tersebut mendapatkan list matkul pilihan di registrasi. Kemudian mahasiswa tersebut mengambil list matkul tersebut dari database. Kemudian di registrasi ada list mata kuliah keluar. Setelah itu dari registrasi tersebut mahasiswa mendapatkan list matkul pilihan. Kemudian mahasiswa tersebut mendapatkan matkul pilihan, dan terakhir mahasiswa mendapatkan jadwal kuliah. Nah, setelah itu ada sequence diagram ACC request. Pertama dari dosen. Dosen itu melihat list ACC request dari mahasiswa. Kemudian dosen tersebut mengakses ke database. Kemudian dosen mendapatkan list request ACC. Kemudian dosen mengakses semua dan menyimpan status ACC dari database. Kemudian ke registrasi status request ACC setelah selesai. Demikian, lanjut ke Larasati Martaning Tias. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan tentang tugas APSI Mandiri yang modul 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.